It's perfect. Leave now! Hai Sobat Plays, apa kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini, Periplays akan membahas sebuah alur film yang berjudul Ainbo Spirit of the Amazon 2021. Film animasi ini menceritakan tentang petualangan gadis pedalaman bernama Ainbo yang menyelamatkan surga hutannya di Amazon dari penebang dan penambang. Akankah ia berhasil? Simak videonya sampai selesai ya. Baiklah, daripada berlama-lama langsung saja ke pembahasannya. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video lainnya dari Periplays. Di awal scene memperlihatkan seorang gadis pedalaman Amazon bernama Ainbo. Ainbo terlihat sedang memburu sebuah burung, namun kelihatannya dia belum mahir menggunakan panah. Dan hal konyol pun terjadi sehingga dia terkena jebakannya sendiri. Even the greatest hunter can eat. Berpindah pada scene lain yang dimana ada ketua suku dan anaknya yang bernama Zumi. Zumi juga adalah sahabat Ainbo sekaligus keluarga, dikarenakan Ainbo adalah seorang yatim piatu. Ayah Zumi berkata bahwa Zumi harus menjadi penerus untuk ketua desa yang ia tinggali, yang bernama Desa Kandamo. That's a bitter sick man talking. Kembali pada Ainbo yang masih tergantung dan tak lama datang seorang penjaga bernama Atok. Bukannya itulah. Atok akan membantu Ainbo, namun Ainbo harus berusaha sendiri dengan pisau yang Atok tinggalkan. Setelah Atok pergi dan tak lama datang dua ekor hewan yang bernama Dilo dan Faka. Mereka mengatakan bahwa dirinya adalah pemandu roh bagi Ainbo dan mereka pun melepaskan Ainbo dari tali jebakan. Pada malam harinya, Zumi diangkat sebagai kepala suku bagi desanya. Dan datanglah Ainbo dan dia berkata bahwa dirinya telah mempunyai pemandu roh. Namun saat memanggil Dilo dan Faka yang disebutnya sebagai pemandu roh untuk keluar, Dilo dan Faka tidak muncul. Itu membuatnya ditertawai oleh warga termasuk Atok dan Ainbo pun pergi. You all know about our great jungle spirits. No, wait! Zumi. Ainbo yang sedang menangis tak lama kedatangan Dilo dan Faka. Ainbo kecewa dengan mereka, namun mereka menjawab bahwa jika mereka bertemu dengan banyak manusia, itu bisa membahayakan keselamatannya. Dilo dan Faka juga bilang bahwa jika Ainbo ingin mensejahterakan desanya, dia harus mencari akar harapan dan harus bertanya pada Motilo, si kura-kura raksasa. Setelah mendengarkan perkataan Dilo dan Faka, Ainbo pun meminta izin pada Zumi untuk pergi meninggalkan desa, namun Zumi melarang Ainbo untuk pergi. Di malam sebelum tidur, Ainbo dengan ibunya Zumi sekaligus ibu angkatnya mengobrol dan sedikit membicarakan ibunya Ainbo yang sudah meninggal dan Ainbo pun tertidur. What? I promised her that I would. Tomorrow morning I'll tell you more about you. Pada scene ketika ibu Zumi akan tertidur dan terlihat ada sebuah bayangan ular yang sedang melihatnya. Keesokan harinya, Ainbo dan Zumi pergi ke kamar ibunya. Mereka membangunkannya namun tak ada respon dan datanglah Atok untuk memeriksa dan sayangnya ibu Zumi telah meninggal. Atok menyalahkan Ainbo karena dia yang terakhir kali bersama ibu angkatnya itu. Atok juga menuduh bahwa Ainbo adalah kutukan bagi desa Kandamo. Guilty. Why would she run away? Maybe she's just No! Yes, you and your spirits are the ones to... Ainbo yang sedih langsung berlari ke hutan. Dia mencari Dilo dan Faka sehingga membuatnya kelaparan. Sampai akhirnya Ainbo melihat sebuah guabah yang kalau dilihat sih kayak buncis. Ainbo berebut buah tersebut dengan para kelelawar dan membuat mereka marah.
dan membawanya, tapi untungnya ada Dilo dan Vaka yang datang menyelamatkannya. Ainbo menceritakan kejadian ibu angkatnya yang meninggal. Dengan kemudian Dilo dan Vaka pun menghiburnya. Berpindah pada scene pemakaman terakhir Ibu Zumi yang dihadiri para warga dengan keadaan berduka. Berlanjut pada Ainbo dan kedua pemandu rohnya yang ternyata tidak pulang ke desa, melainkan pergi untuk mencari Motilo, si kura-kura raksasa. Di sela pencariannya, Ainbo dan kedua pemandu rohnya melihat para penambang di area hutan. Salah satu orang mengejar mereka dengan bayangan ular seperti penyebab kematian ibu angkatnya Ainbo. Namun pengejaran tersebut berakhir ketika mereka menceburkan diri pada sebuah sungai. Pada scene baru terlihat yang ternyata Atok berusaha mencari Ainbo. Dan saat Ainbo seorang diri, Atok menculik Ainbo dan mengikatnya. Tak lama Atok membukakan tali ikatan Ainbo dan mengobrol. Namun tak lama Ainbo berontak dan berusaha pergi dari Atok. You know about your mother? It seems like Onu can. Pada saat perkelahian mereka, tiba-tiba tanah menjadi retak dan longsor sehingga membuat keduanya jatuh. Namun untungnya Ainbo jatuh pada air danau. Singkatnya Ainbo tersadar dan melihat seekor kura-kura kecil dan Ainbo pun mengikutinya. Tak disangka ternyata di tempat tersebut Ainbo bertemu dengan Motilo, si kura-kura raksasa. Motilo mengatakan kalau dia ingin mendapatkan akar harapan, dia juga harus mendapatkan pedang batu bulan yang berada di sebuah gunung Merapi. Di sana Ainbo disuruh untuk bertemu dengan sosok yang bernama Pelehu. I'm Rainbow. Just a tree. It's up ahead. Pada scene Atok terlihat dia dibantu oleh seorang pria yang tadi menyerang Ainbo. Dan scene langsung berpindah lagi pada Ainbo yang pergi ke Gunung Merapi. Di saat Ainbo beristirahat, Dilo dan Vaka menemukan Ainbo dan mereka menyarankan agar saat bertemu dengan Pelehu, Ainbo harus memberikan hadiah pada Pelehu. Maka dipilihlah sebuah pohon cantik dan membawanya dengan roda yang mereka rakit dan melanjutkan perjalanan. Are we close to the top? Berpindah pada Zumi, dia yang mengetahui Ainbo pergi lantas pergi bersama dua pengawalnya. Dan singkatnya Zumi bertemu dengan Atok dan pria yang menyelamatkannya. Pria berbaju putih bernama Dewit. Itu mengatakan bahwa dirinya dan orang-orang yang dibawa sedang mencari dan bereksperimen untuk mencari obat untuk negaranya. Zumi tertarik pada ucapan Dewit agar dia pergi ke desanya untuk menyembuhkan ayahnya yang sedang sakit. Dewit juga tertarik pada kalung emas milik Zumi dan singkatnya mereka kembali ke desa Kandamo. Why help us? What do you want? Kembali pada scene Ainbo dan pemandu rohnya. Mereka telah sampai di Gunung Merapi dan bertemu dengan Pelehu, si Raja Kukang. Tanpa basa-basi, Ainbo langsung meminta pedang batu bulan yang dikatakan Motilo. Dengan adanya kesepakatan dengan pohon yang dibawa Ainbo, Pelehu pun memberikannya sebuah batu dan mengubahnya menjadi sebuah pisau. You can't. It's perfect. Pelehu menyarankan bahwa mereka harus pergi karena Gunung Merapi akan segera meletus. Pelehu juga meminjamkan kipas miliknya untuk mereka pakai sebagai alat terbang.
Namun, Faka membiarkan Dilo dan Ainbo untuk menggunakannya, sedangkan dirinya pergi dengan jalan yang berbeda. Singkatnya, mereka semua berhasil mendarat di desa Kandamo dengan selamat. If only Zumi could see me now. I'm scary. Singkat cerita, Zumi bertemu dengan Ainbo dan mengajaknya pergi ke tempatnya. Di sana Ainbo dikenalkan dengan Dewit, namun Ainbo langsung pergi keluar dan mengatakan pada Zumi kalau pria bernama Dewit itu adalah orang jahat. Namun Zumi tidak mempercayai perkataan Ainbo dan Ainbo pun pergi. You're the curse. You know that, right? Di rumah Atok, dirinya melihat Dewit dengan aura jahat. Atok pun menyerang Dewit, namun dia terlalu lemah dan akhirnya pergi menemui Ainbo. Mr. De- Atok meminta maaf pada Ainbo karena selalu mencurigainya dan mereka pun baikan. Still alive? Berpindah pada scene Zumi dan ayahnya yang ternyata mereka memang benar bahwa Dewit itu adalah orang yang jahat dan mengontrol mereka dengan kekuatannya. Berpindah pada scene Ainbo dan teman-temannya, mereka mencoba menancapkan pisau bulan pada sebuah pohon harapan. Dan sesuatu yang indah pun terjadi dengan keluarnya seorang wanita yang ternyata adalah ibunya Ainbo yang bernama Lizini. Lizini sangat senang melihat putrinya itu dan Lizini pun memberikan Ainbo sebuah anak panah emas. Dan mereka pun pergi untuk menghentikan Dewit. Pada scene Dewit terlihat dia mempengaruhi para penduduk dan memerintahkan para pekerjanya untuk menggali emas di lahan Kandamo. Lizini yang melihat para penambang menuju ke Kandamo dan langsung mengusirnya dengan kekuatannya. I am Lizeni of now. Setelah selesai, Lizini dan yang lainnya pergi untuk menghentikan Dewit. Di sini Lizini bilang bahwa Dewit adalah ayah dari Ainbo dengan nama asli Will. Setelah mendengarkan perkataan itu, Dewit pun marah dan tak terima sampai akhirnya dia berubah wujud menjadi iblis Corona dan membawa Zumi pergi. Conquer the Corona. Ainbo dan yang lainnya pun pergi untuk mengejar iblis Corona. Dilo dan Faka juga bilang bahwa iblis itu bisa dikalahkan hanya dengan anak panah yang telah ibunya berikan. Atok pergi untuk mengalihkan perhatian Dewit si iblis dan Ainbo pun siap untuk memanah iblis Corona dengan berdiam diri di atas pohon. Awalnya Ainbo ragu, namun berkat bantuan ibunya, Ainbo pun berhasil mengenai iblis Corona dan iblis itu pun lenyap. Thank you. Setelah lenyapnya iblis Corona, mereka juga menyelamatkan Zumi. Hal mengejutkan masih terjadi. Ternyata wujud Dewit berubah menjadi wujud Will yang asli dan sekaligus ayah dari Ainbo. Are you my daughter? This is Ainbo. Namun ibu dan ayah Ainbo tidak bisa tinggal di Kandamo karena mereka sudah meninggal. Mereka kembali pada pohon harapan. Lizini dan Will pamit pada Ainbo untuk pergi ke alam lain. Dengan keadaan haru, Lizini dan Will pun menitipkan Ainbo pada Atok. Setelah mereka pergi, Ainbo dan yang lainnya pun bisa berbahagia kembali. Dan kembali ke Kandamo yang damai. Dan film pun berakhir. Ya mungkin segini aja dulu alur film dari Ainbo, Spirit of the Amazon 2021. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa buat like, subscribe, dan komen. Nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video lainnya dari Periplace. Kalian juga bisa request film yang mau Periplace bahas alur ceritanya. So komen aja di bawah dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.
so bad outside the